Hai all, selamat malam men. Selamat malam Arali FM malam. Apa kabar? Baik. Kan gimana kabarnya men? Aku baru selesai makan. Jadi terakhir kali aku makan tadi tuh pas masih di sekolah. Tahu kisarannya malam ini apa? Nah, malam ini kita bernyanyi sebentar dulu. Oke. Nggak juga sih, tapi kayak ya gitu lah, entar kita liatin aja lah ya. Kita ikuti saja alurnya. Makan apa? Makan ayam. Tadi siangan tuh tidak mood makan guys. Jadi kita makannya malam saja. 12 album apa? Doain aku berhasil diet, semangat. Pasti bisa. Mana ya lagunya? Kita pakai lagu apa dulu? Bentar. Kita kali ini. Maaf ya kok tiba-tiba aku batuk. Lagu galau. Kenapa lagu galau? Jangan lagu galau dong. See you di Vecia. See you tanggal 16. Tak bisa berdusta, bahagia terasa sempurna. Kita berdua belum punya kekasih. Tunggu apa lagi? Katakan cinta bila kau cinta. Hati ini meminta kau lebih dari teman berbagi. Jadi kekasihku saja. Boboi kamu gak mau. Aku abis ini ada yang mau kerjain lagi guys. Jadi sambil mengumpulkan niat, aku ngobrol dulu. Mau begadang ya? Enggak tahu sih. Kalau bisa selesai cepet sih, aku selesaiin cepet tugasnya. Tugas apa? Membuat cerita. Aku ada bikin tugas bikin cerita gitu. Pintaran dulu. Fix begadang sih. Enggak, aku tidak akan begadang guys kalau bikin cerita. Enggak sih, jujur itu kalau bikin cerita malah harus banyak revisi kata-katanya juga. Aku harus nyari referensi juga masalahnya guys. Ini gak bisa ngasal, gak bisa karangan aku sendiri. Karena sebenarnya udah ada, cuman aku tinggal bikin percakapannya doang, ngerti gak sih? Ceritanya sih sebenarnya udah ada, tapi aku bikin percakapannya, jadi gak bisa ngasal. Aduh, itulah pokoknya. Dari tanpa tuh guys. Bukan fashion sih, aku mau ngobrol dulu sebelum mulai. Malah aku belum mulai guys sebenarnya. Belum mulai mengerjakan tugas, makanya aku share dulu. Bentar, mana ya? Tak pernah ku rasakan cinta begitu hebat dan sebelum pencet. Tadi tuh aku udah ada lagu yang aku like guys, mana ya? Oh ini. Sana. Kita ganti lagu. Udah bisa. BTW banget, nanti aku mau kirimkan foto Ali di PM guys, jadi jangan lupa ditungguin ya. Aku ada foto Ali. Jangan terlalu malam ya nungguin tugasnya.
Ntar ya, ini Ale Oshiko apa sih? Ini saja, ini kagak bisa mas. Bisa nih. Aku nggak tahu ya guys ya. Aku bingung kalau malam-malam tuh. Kenapa ya kalau ngerjain tugas malam-malam tuh rasanya lebih tenang aja gitu ngerjainnya. Walaupun sebenarnya jadi makin lama sih menurut aku karena ngejar waktu buat tidur kan. Jadi kayak tergesa-gesa juga sebenarnya, tapi kayak lebih tenang aja gitu, lebih siap ngerjainnya kalau udah malam. Kalau masih siang-siang tuh belum siap gitu rasanya. Bukan malah ngantuk tapi nggak tahu kalau misalnya malam tuh lebih tenang aja ngerjainnya, kayak nggak ada yang ngejar padahal dikejar waktu gitu rasanya, karena kan emang harus cepet-cepet ngerjainnya. Cuman yang gitu aku juga bingung ya. Dari kemarin tuh pas aku live aku pengen sambil nugas sebenarnya, tapi tidak fokus nanti men. Sambil ngopi enak aja, nggak boleh ngopi malam-malam. Aku tidak minum kopi. Kreativitas muncul di malam hari. Aku kreativitas muncul tuh setiap setiap mau tidur aja pokoknya tuh muncul. Mau tidur siang kayak atau lagi mau emang meremin aja kayak meremin mata doang tuh pasti muncul aja tiba-tiba. Jadi kayak inget sesuatu yang harus aku kerjain, jadi nggak jadi istirahat deh. Itu sering banget terjadi men. Aku lagi nugas, semangat. Sekarang sambil nugas. Enggak, aku nggak sambil nugas sekarang. Nanti aku nugasnya. Rate hari ini tidak terlalu banyak kegiatan guys. Tidak bisa di rate rasanya. Pernah ketiduran pas ngerjain tugas? Pernah banget. Jadi waktu itu tuh bukan ngerjain tugas sih, lebih tepatnya belajar kan. Nah rata-rata materi yang aku pelajarin gak semuanya di buku. Kadang ada juga yang catatan-catatan di HP kan. Kalau nggak modul-modul gitu, kalian tau gak sih? Ya gitu loh pokoknya. Jadi kan bacanya emang di HP kan. Nah itu tuh aku sering banget kalau misalnya belajar tuh selalu di kasur juga. Aku nggak di meja belajar. Kalau kalian ingat aku pernah cerita juga meja belajar aku tuh penuh sama barang-barang aku sama gift juga kan. Jadi meja belajar aku nggak bisa dipakai buat belajar intinya. Terus ya udah sering banget ketiduran sih jujur. Di tengah perjalanan tiba-tiba bacanya tuh udah kayak nggak masuk otak aja. Susah baru kebangun baru lanjut baca lagi deh. Dulu tuh aku pernah biar gak ngantuk aku bacanya di lantai guys, kan lantai juga dingin ya. Jadi ya udah aku baca di lantai sambil duduk di lantai. Malam Jumat suruh baca kisah horor. Jujur banget tadi siang aku juga kepikiran apa aku cerita. Aku mau bikin cerita horor ya malam ini, tapi ngeri juga tahu, nggak mau aku. Jadi kedinginan nanti. Gak apa-apa kalau bisa kedinginan tuh jadi nggak ngantuk guys. Tugas lebih horor. Enggak. Takutnya gimana? Enggak, ini serem banget. Ini semua orang-orang udah tidur, aku doang yang masih bangun. Gak mau aku. Cuman kapan aja deh. Soalnya kepikiran tuh gara-gara ini guys. Jadi aku gimana ya? Padahal hari ini tuh menurut aku panas ya. Setahu aku nggak ada hujan ya. Hari itu bener panas banget guys. Tapi pas aku jalan tuh nggak tahu rasanya tuh gimana. Tuh kan aku jadi ini nih. Badan aku tuh rasanya dingin. Jadi aku kayak bingung kan. Nih kok tiba-tiba dingin. Padahal pas awal jalan tuh kayak ngerasa panas banget gitu kan. Tapi tiba-tiba tuh nggak tahu rasanya tiba-tiba dingin aja. Nggak seluruh badan tapi berasa dingin, ada berasa dinginnya. Terus apa ya? Terus ya udah nggak tahu, aku kepikiran aja kayak nggak mau guys, udah ben nggak mau ngomongin yang aneh-aneh malam-malam, takut. Jangan mengarang guys, ntar aku jadi mimpi horor lagi, nggak mau ah.
Nanti aja aku bikin ceritanya. Aku nggak mau kalau diomongin deh, ngeri. Kalian bayangin aja saya gimana deh. BTW, iya aku baru ngeliat juga Bandung lagi hujan terus ya katanya. Dari TikTok juga banyak. Aman ada Ale emang nggak membantu. Ya nanggung, biarin aja, biarin. Emang iya ya ada hujan lagi. Masa sih tempat aku tuh hari ini terik aja, nggak ada hujan. Setengah-setengah cerita. Iya nanti mendingan aku bikin cerita lanjutan aja. Nanti aku bikin kayak cerita pendek aja dari situ. Soalnya emang kalau diceritain tuh nggak memungkinkan aja, tidak mau. Arai suka nggak ngerjain tugas di sekolah. Ini yang mana nih? Maksudnya ngerjain tugasnya dikasih langsung dikerjain di sekolah, atau tugasnya udah dikasih tapi baru dikerjain di sekolah? Maksudnya tugasnya dikasih buat di rumah, tapi aku kerjainnya pas di hari itu buat kumpul juga tapi di sekolah. Yang satu tuh yang kedua. Aku pada dua-duanya sih sebenarnya. Kalau nggak keburu ngerjain di rumah pasti aku kerjain di sekolah. Tapi aku juga sering udah dikasih aku langsung ngerjain duluan. Jadi di rumah aku nggak ngerjain tugas lagi. Aku sering banget sumpah. Karena aku malas lagi ngerjain di rumah, jadi aku udah kerjain di sekolah. Karena belum tentu di rumah aku ada waktu buat ngerjain tugasnya kan. Jadinya aku kadang ngerjain di sekolah dulu. Terkadang seperti itu. Tapi pernah juga yang kerjain di sekolah pas mau kumpul, pernah. Itu biasa pas lupa sih jujur. Karena kan suka lupa atau nggak tahu ada tugas gitu kan. Tiba-tiba udah kerjain belum, mau kayak hah kerjain apa gitu. Itu pernah juga kayak gitu. Ya rumah tuh tempat istirahat guys. Tidak mengerjakan tugas kalau nggak bohong. Mepet detan otak lebih bekerja dengan. Malah aku ngerasa otak aku lebih bekerja kalau misalnya dikasih tugas di saat itu juga. Karena kalau aku tuh kan baru connect gitu ya. Oh tugasnya ternyata gini ya. Pas lagi dijelasin sama gurunya. Jadi karena aku masih connect, aku langsung kerjain. Kalau misalnya aku udah pulang dulu, kadang aku kayak nggak yakin gitu. Tadi yang ini bukannya yang disuruh. Jadi nggak tahu, nggak yakin aja gitu kalau dibawa pulang sama tugasnya. Jadi aku mending kerjain di situ. Jadi kalau aku nggak tahu dan aku nggak yakin apa yang harus aku tulis, aku bisa nanya dulu ke gurunya. Minggu ini udah mulai ujian ya, aku juga. Ya biar masih ingat materinya, betul banget. Aku kok mau ngechat guru tapi takutnya balasnya lama kan, jadi nunda ngerjain tugasnya. Belum mulai ujian sih, tapi minggu depan masih kayak ujian terakhir dulu sebelum masuk ujian akhir kalau nggak salah sih. Jadi masih ada waktu semingguan kayaknya. Emang kalian mulai ujian kapan? Aku gak sabar Natal deh guys, BTW banget nih. Baru selesai midterm, demi apa sih? Kuliah mau jurusan apa? Psikolog guys. Belum tahu sih pengennya. Tau gak sih, aku gak sabar Natal kan. Terus kayak beberapa hari ini tuh aku nyetel lagu Natal mulu tau. Mana ya? Aku suka banget kayak apa sih itu, nyanyiin lagu Natal buat apa ya? Bukan lagu Natal yuk guys, walaupun belum Natal. Tapi kayak pengen. Lu kayak mau aja, iya kan? I just want you for my own. Pengen cover lagu Natal nanti. Sabar Natal kan, tapi
Natalan pun aku sebenarnya nggak ngerayain gimana sih guys, paling ya udah ke gereja aja. Tapi nggak tahu dulu suka banget sama Natal. Sekarang juga suka, tapi kayak nggak tahu. Natal tuh seru banget, tau gak sih? Walaupun cuma sehari doang, tapi tuh rasanya gimana ya, vibes Natalnya, ngerayain Natal nggak cuma sehari. Kadang tuh ya aku ngerayain Natal dari tanggal Natalnya sampai tahun baru biasanya. Jadi kayak masih ada vibes Natal lagi tuh dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Ini Natal seru aja. Apa yang kamu suka lakuin di Natal? Di Natal aku paling suka ini. Terima kasih karena beli diskonnya. Aku tuh dulu tuh apa sih? Bukan gimana yang ngomongnya ya? Kalau nggak usah setiap Natal sih. Dulu tuh sebelum aku masuk sini tuh aku pelayanan terus kan di gereja kan. Terus juga kayak setiap Natal biasanya ada perform guys. Jadi setiap tahunnya tuh aku singkat aku ya nggak tahu setiap tahun apa gimana gitu. Aku ada tampil juga. Jadi nggak tahu itu yang bikin aku seneng di Natal karena aku bisa mempersembahkan sesuatu gitu. Kamarnya atau tamborin? Aku dua-duanya guys. Dulu tuh aku juga tamborin. Tapi aku dua-duanya sih sebenarnya. Enggak, aku bukan drama. Biasanya aku lebih ke tamborin sama nyanyi. Atau seru banget. Aku seneng banget sama ini tamborin guys. Makanya tuh sempat bawain lagu apa tuh namanya ya? Aku lupa judulnya. Dia sempat bawain lagu pakai tamborin kan, bukan Hagafi, bukan. Ada lagu pakai tamborin kan. Nah, itu kayak aku happy banget karena beneran ketukannya tuh kayak bener-bener lagi main tamborin. Itu seru banget, sumpah ya, aku suka banget. Kangen tamborin guys. Aku pernah drama jadi Yusuf. Beneran, demi apa? Tuh, ini kok aku dengan lagu ini juga rasanya tuh kayak ada iton tamborinnya, tahu rasanya apa? Mungkin drum ya, cuman nggak tahu. Tamborin kok sampai Hagafi berarti. Iya, aku senang banget Hagafi. Karena lucu banget pakai tamborin guys. Dari awal tuh kayak salvokai sama Hagafi yang pakai tamborin. Aku drama jadi manusia pendosa. Konsepnya apa? Terima kasih kak nanti orang boleh diskonya. Lampu diskonya. Turun kado gak pas Natal? Biasanya ada gak sih setiap gereja tuh? Favorite ekskulnya Roy apa? Public speaking, tapi aku udah gak ikut lagi. Minta aku kamu semangat. Makasih, kamu juga semangat. Alasan kenapa suka tamborin? Tamborin tuh seru banget guys, kan kalian harus ngikutin beatnya. Jadi apa ya, kalau kalian ke gereja kan biasanya ada kayak tepuk tangan gitu kan pas lagi ada lagunya kan. Nah tamborin tuh ada ketukannya yang gimana ya ngomongnya ya, pokoknya ada beatnya sendiri aja. Terus seru, aku baru nyadar karena biasanya aku tamborin karena aku nggak ngikut ini kan, nggak ngikut yang jadi jemaatnya kan. Nah pas sekalinya aku jadi jemaat terus aku ngeliatin yang tamborin, ternyata ketukannya tuh beda sama yang tepuk tangan jemaatnya ini. Jadi beda temponya aja, bukan tempo sih tapi beda ketukannya aja. Mereka nepuk di mana, kita nepuk di mana, jadi pokoknya intinya beda. Aku baru nyadar juga. Makanya tamborin tuh enak gara-gara ada ketukannya sendiri guys. Ada timing buat tepuknya sendiri, jadi seru. So fun. Kecerakan enggak tamborin. Pengen kado Natal apa? Aku pengen kado Natal ya, semoga Natalan kali ini aku bisa menampilkan sesuatu juga sih. Apapun itu, maksudnya nggak harus di gereja aku juga, tapi kayak pengen aja di Natalan aku bisa tampil sesuatu juga gitu.
Nggak tahu ya kalau misalnya Natal tuh persiapannya tuh apa ya? Nggak tahu guys, kayak seru aja Natal tuh beneran deh. Persiapannya tuh lama, terus kayak kalau udah hamin berapa sebelum Natal tuh, padahal udah banyak yang tahu bakal perform apa gitu di Natal kan, tapi tetap aja rasanya bakal surprise gitu loh. Karena pas latihan sama pas tampil tuh rasanya kayak beda vibes-nya. Kayak dikasih tambahan serbuk biar lebih meriah gitu pas tampil rasanya. Kamu sudah seminggu lalu gitu terus. Hah? Jangan. Ya nggak tahu deh guys. Tapi buat tahun aku juga paling bingung buat nyari bajunya tahu. Karena pasti setiap tahun kan dress code ganti ya. Jadi kayak nggak ada di lemari. Kadang juga bajunya kalau nggak merah, hijau, putih. Kalau nggak apa ya biasa tuh. Kadang pernah warna emas gitu juga. Jadi kayak warna gold gitu. Jadi kayak gimana ya? Rata-rata baju tuh aku nggak punya di lemari aku. Jadi mencari baju untuk Natal tuh sangat sulit menurut aku. Pernah jadi panitia Natal nggak? Tidak pernah. Karena apa ya? Ya karena begitu deh kayaknya. Nggak jadi dongeng kak, aku tadinya mau dongeng horor guys, tapi gak jadi, akunya keburu takut. Nanti aku cerita aja ya aku ntar bikin aja ceritanya. Aku ada buku cerita buat anak-anak juga, tapi aku lupa taruh mana guys. Ntar kapan-kapan aku ceritain itu aja deh kayaknya, daripada aku ini apa cerita horor. So aku mau cerita apa ya? Oh iya, ngomongin buku cerita, aku gak tau pernah ceritain atau enggak, tapi dulu pas masih kecil tuh aku suka beli buku yang buku cerita anak, tapi profesi. Kalian tau gak sih ada buku cerita anak yang ngejelasin beberapa profesi. Jadi aku tuh sempat beli profesi apa aja ya, aku lupa banget, tapi pokoknya ada kayak profesi apa sih, kayak aktris gitu, terus juga ada penyanyi, terus juga ada, aku lupa itu ada ini atau enggak, yang kayak pengacara atau enggak, tapi pokoknya tuh aku beli yang aku tertarik gitu sama profesinya. Terus aku dulu sering banget ulang-ulang baca itu karena emang sebenarnya menarik itu guys. Aku nggak tahu masih ada atau enggak bukunya, nanti kalau ada aku iniin ya, aku kasih tunjuk kalian. Makasih kak si lampu diskonnya, terus aku bacain buat kalian. Kalau itu jam berapa biasanya? Maksudnya apa nih, sekolah biasa? Sekolah ya dari pagi dong sampai sore. Tapi kalau ngerjain tugas atau apa tuh malam. Jangan yang ngoblaknya, aku lagi nyender ke tembok guys BTW. Jadi ini aku ya gitulah pokoknya. Skip. Last Christmas. Menurut seru banget. Aduh. Kita lagi nunggu semangat. Tapi nggak hari ini biasa aja sih. Oh sampai sore nggak sih? Lah emang sekolah kayak gitu nggak sih dari pagi sampai sore? Pengen kapan-kapan bikin a day in my life nanti ya, kalau misalnya aku ada off air aku bikin a day in my life kalau bisa.
aku dulu sekolah cuma sampai jam 10. Demi apa? Kapan bikin konten bareng Delin? Nanti kalau ketemu Delin lagi. Yang kemarin kan aku, kemarin aku nemenin si siapa namanya, Delin, Mam ini Nato. Kalian udah nonton belum? Jujur ya, aku mau review jujur aja di sini. Aku udah sempat review jujur di tempat Delin, tapi nggak tahu ya pada dengerin atau enggak. Karena tidak ada respon guys, jadi aku nggak tahu. Tapi aku mau ini juga di sini. Aku mau review juga. Menurut aku sendiri ini sih, apa sih namanya? Ya kan muka Delin tuh nggak bisa bohong tahu. Dia bilang enak-enak nih emang satu. Tapi ya menurut aku dari rasa sendiri tuh dia Nato tuh ada rasa, menurut aku ya ada rasa pahit sama ada asemnya kayak kecut gitu loh. Jadi rasa pahitnya tuh pas kayak nyuapin ke mulut itu tuh pertama asem, karena mungkin karena mustardnya kali ya, asem asin gitu. Tapi udahannya nggak berapa lama kerasa pahitnya, terus pas kalian udah gigit udah mau telan tuh aftertaste pahit sama ada kecutnya gitu loh. Baunya tuh kayak kopi tapi udah kalian biji kopi, cuman udah kalian apa ya namanya, apa sih namanya yang diendepin gitu, lupa lagi aku. Adalah pokoknya kayak udah diemin gitu loh. Nah itu baunya tuh kayak gitu. Iya kayak fermentasi kan, itu kan emang fermentasi gak sih? Aku kurang tahu sih. Tapi pokoknya kayak kopi terus di fermentasi gitu. Jadi wanginya tuh ada wangi kopi tapi asem. Itu bukan biji kopi sih, cuman wanginya kayak gitu menurut aku. Terus apa ya? Karena mungkin cuma dicampur soy sauce, jadi emang cita rasa sama wanginya tuh gak berubah jauh. Tapi kemarin itu kan Delin tambahin saus sambal kan. Nah itu emang rasanya jujur berubah. Baunya tuh berubah banget. Gak ada baunya lagi, cuman pahitnya masih ada. Kayak mungkin emang kecut sama wanginya tuh dapat dari mustard juga kan. Jadi tambah asem gitu rasanya kalau misalnya tambahin mustard kayaknya. Jujur emang bukan makanan yang tergolong tipe makanan favorit aku sih jujur. Tapi itu masih bisa dimakan sebenarnya. Cuman aku nggak tahu ya kalau dipakai nasi gimana. Aku juga nggak gitu tertarik kalau dikasih nasi deh kayaknya. Tapi kalau misalnya emang cuma buat nyoba doang ya udah sih, itu karena rasa baru kan. Cuma kalau disuruh makan lagi aku nggak mau. Karena bukan makanan yang bisa aku nikmati guys, daripada saya nggak dimakan. Tapi kalau buat coba-coba nggak masalah sih. Masa rasa baru aja belum pernah aku cobain. Nah, yang penting coba dulu aja biar tahu rasanya gimana. Kalau ya emang nggak suka ya udah nggak usah lanjut lah. Kayaknya coba-coba. Aku juga belum pernah nyoba nata sih. Boleh dicoba menurut aku. Besok mau bareng Gabi. Nobar apa? Tapi penasaran pengen coba. Coba aja dulu, tidak apa-apa gak sih? Makanan yang kamu suka apa tuh kan? Kalau tanya kayak gini aku gak tahu jawabnya apa guys. Sebenarnya pernah coba sekali biar gak penasaran. Betul. Aku juga bisa gitu kalau ada makanan baru terus kayak menurut aku ini bisa dimakan kayak gitu kan. Kadang ngomongnya aku juga ngomong coba dulu aja, kalau misalnya gak dicoba kan gak tahu rasanya gimana. Telur rebus enggak guys, itu bukan makanan favorit aku juga sebenarnya udah enak makan telur rebus. Tapi kan udah research belum? Aku udah lihat telur rebus apa dimakan pagi-pagi, ada khasiat apa telur rebus, sangat bagus tau. Udah enak banget, jujur banget nih, ini mah udah enak banget itu mah tiap hari, tiap pagi dari aku SD juga udah makan itu. Bener-bener dari SD nggak pernah skip makan, nggak makan telur rebus guys. Kalau hari sekolah, guys setiap hari sekolah tuh bakal makan telur rebus, seriusan deh. Kadang hari Minggu pun sama, aku pun mau hari Sabtu Minggu pun ya, kalau ada show ada apa-apa pasti makannya telur rebus dulu guys berangkatnya. Seriusan, setiap dulu berangkat gereja juga makannya telur rebus. Bener-bener deh.
emang ada fase sukanya, ada fase nggak suka lagi sama telur rebus, pokoknya gitu aja. Fasenya ntar ada kayak satu-satu kayak aduh suka banget nih sama telur rebus, bakal makan ini, kayak aku makan 3 juga nggak apa-apa, udahan ya. Udah makan 1 juga udah males banget guys. Relationship banget emang. Kan nggak sih makan telur rebus. Buat ngisi perut aja sih guys, biar bertenaga sampai nanti jam istirahat. Pakai saus. Telur rebus pakai saus. Nggak tahu sih, nggak pernah coba. Telur rebusnya polosan. Iya polosan, nggak dikasih garam, nggak dikasih lada. Udah gitu aja. Telur rebusnya pakai pakai soto ayam. Beda dong. Pakai kecap. Hah? Telur rebus pakai kecap. Hah? Konsepnya apa? Enggak guys, pokoknya gitu lah. Telur asin suka nggak suka juga. Aku suka. Alexander gitu. Tidak guys, ribet. Tapi tadi aku ngomong, oh iya ini aku ngeliat inian Jeff ini kan, apa ada light stick. Sumpah aku pengen banget beli light stick, tau guys. Kalau setengah matang suka nggak suka. Terus ayam kampung pernah coba nggak? Emang harusnya ayam kampung nggak sih sama Omega? Aku biasanya makan itu. Nggak pernah makan telur rebus yang biasa, kecuali emang lagi makan soto ya. Makan soto, makan apa lagi tuh yang pakai telur rebus. Ya itu baru pakai telur ayam yang biasa. Tapi ternyata kalau bisa buat sarapan makan gitu, aku pakai yang Omega, kalau nggak telur ayam kampung guys. Guys beli merch ya kan? Nanti aku mau beli. Keren. Nanti aku ikutan kalian ngecen guys. Kalau mau ya. Enggak. Kamu di mana? Di kamar. Pernah nggak makan yang mentah di telan? Pernah. Salmon kan mentah. Telur rebus mochi apa ya? Trial dulu, masih trial apa? Telur mentah. Telur ikan salmon mentah gak sih? Pernah dong. Telur mentah iya, telur ikan salmon mentah. First time makan salmon gimana? Nggak tahu guys, aku kata mami aku sih, aku juga pas kecil udah dikasih makan salmon, jadi aku nggak tahu juga first time aku kapan. Tapi ya kalau misal ditanya gimana makan salmon, ya enak aja. Aku setiap ini pasti seneng yang ada salmon ya guys, karena kayak nggak semua makanan ada salmon kan. Jadi kalau misalnya ada makanan yang ada salmon, pasti aku pesen itu. Enak, I like it. Nggak tahu, kata dari kecil aku dikasih makan salmon, jadi ya udah aku nggak tahu rasanya gimana pas pertama kali makan. Kan kamu masih kecil. Apa sih? Enggak. Katanya bajus makan salmon. Jadinya ya udah deh aku dikasih salmon. Komennya menghilang Terima kasih Kak Trashbag lampu diskonya. Cobain di salmon panggang. Kadang aku suka dibekelin itu, tahu itu bekal favorit aku. Enak. Bisa pakai ini juga, brokoli. Mau tanya dong apa
Hal kecil kamu pikir. Aku picky eater banget tau guys dulu ya. Aduh parah banget aku picky eaternya. Aku tuh paling gak bisa. Dulu tuh aku paling gak bisa makan nasi dingin. Itu aku susah banget kalau makan nasi dingin tuh aku. Wah susah banget guys beneran deh. Mau kuahnya sepanas apapun aku gak bisa makan nasi dingin. Itu dulu sih, sekarang aku juga makan-makan aja ya. Dulu doang seriusan, aku dibekelin nasi dingin tuh aku paling malas. Aku paling gak mood makan kalau misalnya nasi dingin. Tapi keras, wah gak pengen, tapi sekarang udah aku makan-makan aja lah. Aku kan dulu juga ada ini kan, kayak ada juga ada apa ya, gimana nih ngomongnya ya, ada ini mbak yang ngebantu ini apa buat iniin rumah kan, sama buat ngurusin gitu kan. Nah dulu tuh mbaknya sampai bilang, ih kamu makan lama banget ya. Aku tuh dulu kalau makan tuh lama banget nelennya guys, jadi aku simpen dulu di mulut aku. Itu bener-bener nyuapin aku tuh bisa selama itu. Jadi ya gitu. Kalau udah pasti dingin kan kalau bekal. Iya emang makanya tuh dulu tuh aku bekal aku tuh nggak selalu habis guys. Tapi sekarang aku selalu habisin karena salah satu bentuk permintaan maaf aku dulu juga. Mami aku karena nggak pernah ngabisin makanan. Terus juga nggak apa-apa sih, sekarang emang enak aja. Sekarang ngerasa makanan yang aku makan enak, jadi ya udah. Ya karena kecil rata-rata emang susah gak sih makannya, aku juga bingung lah. Emang sekarang nggak dong, aku cepet makannya sekarang. Mbaknya sampai kesal sendiri, aku makan lama banget guys, sampai nggak mau nyuapin lagi. Tapi emang lama banget itu, aku tuh bener-bener sampai aku sampai nonton film ya, filmnya abis pun itu nasi kagak habis-habis. Udahannya aku bilang udah nggak mau makan lagi karena udah nggak kepengen, udah kenyang. Padahal tuh nasi yang aku makan kayak berapa suap doang. Emang ngasih ngerjaan dong, emang makasih ya mbak. Katanya kalau nggak dihabisin nanti nasinya nangis guys, itu sering juga tuh. Banyak sabar banget ya kan. Aku tuh makan cepet kalau disuapin mami aku doang. Cepet banget guys, itu kayak bener-bener nggak tahu ketelan semua gitu rasanya. Belum dikunyah ketelan aja, karena tuh sendok baru juga nyuap udah ready lagi, jadi langsung aja dimasukin semua udah abis. Itu nggak 5 menit. Iya emang dimarahin sih tuh kayaknya ya. Enggak, tapi emang nggak tahu ya, emang cepet aja gitu. Pakai ada satu enggak kelamaan itu kayak gitu. Tapi ya satu hal yang aku inget-inget juga, aku tuh dulu sempet kayak dulu tuh aku bener-bener pundungan banget tau guys. Aku gampang banget kayak ngambek beneran deh. Kocak banget dulu tuh aku. Kalau ingat-ingat segampang itu ngambekan sumpah. Enggak, sekarang aku enggak, enak aja, kocak. Yang berlalu biar berlalu, iya. Betul. Terima kasih kak, aduh. XX Skywoni nomor diskonnya. Sekarang enggak, aku udah enggak. Maka aja. Tapi nggak tahu dulu tuh apa ya. Nggak tahu kok ada satu hal yang bikin aku kesel gitu. Pasti aku langsung mendung. Langsung ngambek, langsung mendiamkan semua penghuni rumah. Enggak dong, tapi ya gitulah pokoknya. Tapi apa ya? Itu sih yang kalau misalnya aku nggak habis makanan itu sering diinin guys, sering dibilang iya udah besok nggak usah dibawain makan lagi, udahannya dibawain makan lagi juga guys. Itu tuh kata-kata pengancam banget, tapi tidak ngaruh sih ke aku juga sebenarnya. Nggak tau, kocak lah. Dulu buat lampion mesin marah aku diem guys, aku ngambek. Sekarang aku bagian diemnya aja.
Terima kasih Kak jalan diskonnya. Asal ya gini, ya abisnya nggak tahu ya, lucu juga kalau inget-inget lagi. Tapi itu alasan aku nggak makan McLaughlin karena aku nggak lapar guys. Atau pas kecil tuh rasanya nggak bisa lapar aja. Terus berarti marah itu masih ada yang nggak ada. Aku tuh ya udah kalau misalnya marah udah diem ya udah kelar gitu. Udah nggak ada yang numpuk lagi. Udah lupa aku. Paling ya maksudnya dipendam cuman kayak ngerasainnya di satu waktu itu aja. Udah bakal lupa. Aku udah nggak ingat-ingat masalah itu lagi. Aku tuh orangnya kayak gitu guys. Kalau nggak ada hal yang ngingetin aku tentang masalah itu aku nggak bakal ingat. Jadi ya udah. Aku juga nggak mau ingat-ingat masalah. Ngapain aku ingat-ingat? Pokoknya kalau bisa aku lupain biasanya. Mau jadi pendendam juga nggak bisa guys. Aku nggak bisa ngebalesnya. Mana tadi kadang bocah kalau mendem muka sampai merah. Itu mah lagi salting. Kan tidak boleh jadi pendendam. Kau minta karma ke Tuhan kamu ya? Enggak, ngapain aku minta karma? Enggak guys, kadang tuh apa ya, nggak bisa lagi kesel sama orang tuh. Aku nggak bisa ngedoain tentang dianya. Aku cuma bisa ngedoain buat diri aku sendiri, kayak minta tolong aja biar aku nggak sampai dendam sama dia gitu loh, nggak sampai marah yang lama-lama. Biar aku juga dapat POV dari dia, kenapa dia bisa senyebelin ini gitu. Kalau aku minta jalan aja, minta petunjuknya kenapa aku bisa sampai emosi kayak gini. Kalau udah kayak gitu ya udah. Kalau aku udah tahu kenapa aku bisa emosi dan lainnya, ya udah. Terus nanti aku tinggal lihat dari posisi dia aja, dari POV dia gimana. Jadi aku gak mau nyalahin dia sepenuhnya juga sih. Aduh guys, mau marah juga gak bisa. Keburu capek. Aku tuh lebih capek nanganin emosi yang aku harus keluarin gitu loh, sama yang harus tahan tuh apa. Kan tuh kalau misalnya kita udah emosi tuh rasanya pengen marah-marah aja, pengen lampiasin semua, tapi tuh nggak bisa kayak gitu guys. Makanya aku udah capek, keburu capek nahan emosi aku, udah keburu capek buat ngehandle emosi aku gitu loh, daripada aku marah-marah ntar malah jadi lepas semua gitu kan. Jadi aku mendingan pelan-pelan ngurusin semua masalahnya gitu loh, nggak bisa diburu-buruin. Kalau buru-buru pasti nanti kebawa emosi aja. Mending ngurusin emosi diri sendiri dulu. Kan tuh gak jelas guys. Bener-bener harus sabar deh kayak gitu. Kalau orang yang nyebelin pasti aku cuma diem dulu. Sabar itu penting, betul. Sabar itu penting guys. Kalau kita nggak sabar tuh mau berpikir secara rasional juga susah. Serius deh. Yang mending ngeladenin ini gak kelar. Bener. Apalagi kalau misalnya cara ngeladenin kita salah, ntar dikira kita ngajak ribut terus gak kelar-kelar tuh masalah. Itu aduh, aku paling malas. Makanya kalau ada masalah sebisa mungkin tuh bener-bener harus apa ya, harus jaga kata-kata banget nih. Kalau misalnya ngerasa udah ada kata-kata yang salah, bener-bener langsung minta maaf guys. Jangan nunggu dulu, jangan ngerasa kayak
aku mah nggak salah tahu, aku nggak salah, ngapain aku minta maaf gitu-gitu. Itu tuh malah nggak bakal kelar. Kalau kita emang yang memulai ya harus introspeksi lagi, kita salahnya di mana. Aku sering banget kayak gitu kalau misalnya emang lawan bicara aku udah nggak enak ya, mesti udah kayak udah mulai kesel kalau aku ngeluarin statement apa gitu ya, aku langsung minta maaf duluan. Kayak aku minta maaf kalau kata-kata aku ada yang kayak gini, atau misalnya ya udah aku nanyain dia lagi ngerasa kayak gimana. Kalau ternyata dia ngerasa nggak nyaman ya udah kita cari cara lain. Tapi kalau emang udah terlambat, misalnya udah kejadian gitu ya udah harus minta maaf lah, harus sadar juga salahnya di mana, terus jelasin kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu-gitu. Itu nggak sekali terjadi guys, apalagi kalau misalnya kita di ruang lingkup yang emang banyak orang dan harus menjalin kerjasama gitu tuh kayak udah pasti terjadi juga, nggak menutup kemungkinan nggak bakal ada keributan gitu. Kalau bisa ya jangan musuhan. Kalau emang tiba-tiba jadi saling diem-dieman ya buka topik lagi biar nggak terjadi hal seperti itu, maksudnya buat perbaikin masalah itu loh, buat ngembaliin semuanya ke semula, buka topik lagi kayak pendekatan lagi kayak atau gimana. Banyak cara sebenarnya, tapi tergantung kita mau ngelakuin atau enggak. Kalau kita ketutup rasa gengsi mah nggak bakal selesai guys. Susah gak sih? Susah lah, susah, itu susah banget. Apa kalau misalnya kita dicap kayak ngeselin gitu sama orang ya, belum tentu mungkin kita udah memaafkan kalau misalnya kita di posisi itu ya, mungkin kita udah memaafkan orang itu, kita udah kayak oh ya udah lupain aja, tapi belum tentu orang itu bisa ngelakuin hal yang sama kayak kita. Dari situ ya kita yang harus effort guys, nggak bisa menyamakan semua orang sama diri kita sendiri, kayak masa aku udah maafin dia nggak maafin sih, nggak bisa kayak gitu. Orang tuh beda-beda, jadi emang harus menyesuaikan, harus nurunin ego masing-masing guys, nggak bisa seenaknya, harus effort gitu. Iya, itu konsekuensinya guys, nggak maksudnya jangan berharap enaknya doang. Kalau kerja sama orang pasti ada masa bakal kayak gitu, jadi harus bersiap aja. Kalau udah buka topik tapi dia masih diem, cari cara lain. Maksudnya kan nggak perlu ngobrol doang, ada kerekam, kalian bisa ngobrolin, bisa perdebatin atau apa. Ya tergantung sama lawan kita sukanya ngapain guys. Kalau misalnya lawan kita suka debat ya kita ajakin debat aja, maksudnya debatnya secara baik-baik ya, debat secara latihan aja gitu, bercanda atau kayak biasanya kalian aja. Terus pasti nggak berapa lama mereka bakal ngebuka lagi, bakal nerima lagi kehadiran kita gitu-gitu. Gengsian tuh emang ngaruh banget sih guys, emang harus nurunin ego sekarang tuh. Capek gak sih kita mau selalu nyesuaiin orang? Enggak, aku apa ya, maksudnya dibilang capek ya pasti kayak pernah lah ngerasa kok ini gak mau ngebuka lagi, padahal aku udah berusaha gitu ya. Ya emang harus diomongin juga kalau misal kalian sampai di titik kayak kok ini orang gak mau nerima juga sih, ajak ngomong lagi aja guys. Kalau kalian tuh udah berusaha gini. Emang komunikasi itu juga penting, gak mungkin kita cuma ngebaik-baikin doang. Pasti orang juga nyadar oh dia tiba-tiba baik nih, pengen maaf-maafan. Tapi kalau misal kita nggak nunjukin apa yang kita lakuin, maksudnya kita nggak ngejelasin gitu ke dia, kita tuh kayak gini tuh buat apa, dia juga pasti ya udah biarin aja, nggak peduli sama apa yang kita lakuin. Emang harus ada komunikasi juga sebenarnya. Tapi aku nggak capek kok guys, balik lagi nih dimulai dari kita. Kalau kita pengen sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan, emang harus dimulai dari kita. Kalau kita nggak mulai, kapan itu bisa terlaksana? Jadi emang harus nurunin gengsi dan yang lain-lainnya, harus berusaha. Kan kita berusaha memahami tapi mereka enggak, ya kita putar balikin lagi aja, kita coba di posisi mereka gimana, kenapa, apa yang membuat mereka nggak maafin kita sih, apa yang membuat mereka nggak mau memahami kita gitu. Antara mereka emang masih kesel atau apapun itu, kita kasih waktu aja buat mereka mikir dulu guys. Maksudnya emang gak bisa langsung saset kayak maafan terus langsung balik lagi gitu, kayak semua tuh nggak bisa kayak gitu juga sebenarnya. Emang perlu waktu, semua itu perlu waktu. Jadi pelan-pelan aja, sabar-sabar. Kalau kalian ngeburu-buruin, bisa aja orang itu malah mungkin kayak kesel, kalian tuh kesannya maksa banget gitu loh, bisa aja kayak gitu. Makanya emang harus pasang kita tuh di posisi mereka juga, kenapa mereka bisa kayak gitu.
Iya, kita cuma bisa mengatur perilaku sama sikap kita sendiri. Kita nggak bisa mengatur orang lain. Belum tentu bisa, belum tentu mau. Emang nggak bisa. Emang bergantung ke kita juga guys. Usaha kita tuh seperti apa. Kalau emang nggak bisa, ya kita cari cara lain. Kalau emang nggak bisa ya udah. Yang penting kita udah berusaha dulu kan. Kalau kita dari awal cuma bilang nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa doang, hasilnya apa? Kalau ngomong doang hasilnya apa? Udah capek, istirahat dulu aja. Kita nggak harus selalu bersosialisasi, nggak harus memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu bersama orang lain. Kita bisa ngelakuinnya sendiri kok. Maksudnya nggak perlu melibatkan orang tuh dalam hal yang kita lakuin gitu loh. Maksudnya gimana ya, tentu kita bakal bersosialisasi sama orang-orang, tapi kan maksud aku tuh nggak perlu kayak kita ngerjain sesuatu nih ngajak-ngajak teman kita buat ngerjain sesuatu ini. Nggak harus kayak gitu kan. Jadi emang ada waktu juga kita bakal sendiri guys. Kita yang ngatur kok, kita maksudnya nggak perlu memaksakan apa-apa. Yang bener-bener tuh balik lagi kita yang ngatur kehidupan kita, alur sama jalan kehidupan kita tuh kita yang ngatur, kita maunya gimana. Jadi nggak perlu dipaksakan juga guys. Canggung tuh pasti guys, tapi perlu waktu buat balik lagi ke semula. Gak apa-apa. Kalau emang kalian udah gak suka ya sama lingkungan kalian, ya menurut aku sih, atau ya maksudnya balik lagi cari dulu alasan kenapa kalian bisa gak suka kan. Kalau emang kalian udah nemu terus kalian gak bisa memperbaiki juga, apalagi kalau itu lingkungan yang besar ya, itu banyak orang gitu ya. Kalau emang gak bisa sama sekali ya berarti emang itu bukan lingkungan yang cocok sama kalian. Ngerti gak sih? Cari orang yang emang bisa maksudnya gak bisa nyari orang yang 100% bisa sesuai gitu sama kalian kan. Gak bisa. Cuman cari lingkungan yang emang menurut kalian nyaman gitu, bikin kalian nyaman. Dari miliaran orang tuh pasti juga ada kan seenggaknya 1-2 orang yang cocok gitu sama kalian, yang sejalan. Jadi emang harus nyari guys, gak bisa ngasal kayak gitu. Tapi balik lagi ke takdir sih. Takdir apa tuh? Kunci jangan berharap sama orang guys. Itu yang selalu aku tanamin ke diri aku sendiri. Aku gak mau berharap, gak mau terlalu percaya gitu sama orang. Terima kasih Kak Zina nomor diskonya. Ya jangan berekspektasi aja, karena gimana ya, aku juga bingung sih jelasinnya, tapi aku selalu dapat kata-kata itu, jangan berharap sama orang lah, jangan percaya 100% ke manusia lah, karena manusia tuh gak luput dari dosa guys. Dari awal pun kok kalian, tergantung agama masing-masing ya. Maksudnya aku juga diajarin gitu, kayak ya udah percaya sama Tuhan, kita berserah tuh ke Tuhan, jangan ke manusia. Karena kita nggak sesempurna Tuhan guys, kita nggak sesempurna Tuhan, jadi kesalahan pasti terjadi. Jadi kan jangan terlalu berharap aja sama manusia. Harapan tinggi jatuh sakit, betul. Masa kita mempercayai seseorang gak apa-apa? Kayak aku percaya banget sama mami aku. Maksudnya aku percaya dia bakal melakukan yang terbaik buat aku kan. Aku percaya kok sama orang tua aku percaya sama keluarga aku. Aku percaya sama guru aku bakal ngajarin aku yang baik-baik. Aku percaya. Tapi aku gak naruh ekspektasi lebih ke mereka buat memenuhi semua itu.
Karena semua orang tuh ada kapasitasnya masing-masing. Belum tentu guru ngajarin aku bisa sampai aku sepinter itu. Balik lagi ke diri aku sendiri. Kalau aku gak mau jadi orang pinter, ya gak bakal bisa itu ekspektasi itu terpenuhi. Karena semua itu terjadi dua arah guys. Apalagi bersosialisasi sama orang tuh terjadi dua arah. Jadi kita gak bisa menaruh harapan ke satu orang doang kalau kita sendiri gak mau ngasih apa-apa. Nah itulah yang aku temuin sih guys. Aneh ke diri kita sendiri. Karena kita lahir di sini juga dititipinnya ke orang tua kita. Tapi kita ngejalaninnya nanti sisa hidup kita ngejalaninnya sendiri guys. Pasti ngejalaninnya sendiri ujung-ujungnya. Jadi kita harus yang bisa belajar buat ngendaliin, yang bisa belajar buat mau berkembang. Kita sendiri yang belajar buat apapun itu yang kita jalanin untuk saat ini dan kedepannya itu kita belajar sendiri sebenarnya. Kita cuma dititipkan kepada orang-orang yang mungkin lebih baik daripada kita, yang bisa ngajarin kita biar kita kedepannya bisa melakukan semuanya tuh sendiri. Jadi itu gak bisa berharap sama orang lain. Kita merenung sejenak lah. Susah ya guys, kadang tuh nerima kalau misalnya aku suka banget dengerin kayak cerita-cerita di Alkitab, kayak di ajaran aku tuh kayak tentang manusia tuh kayak gimana gitu, sama perbandingannya sama Tuhan tuh emang gimana ya. Aku tuh bukan nganggap manusia nggak ada apa-apa, enggak, tapi emang Tuhan tuh sempurna banget guys. Jadi kalau kita pengen atau nganggap satu orang ini sempurna banget tuh nggak bisa. Makanya mau sebagus-bagusnya, mau sepintar-pinternya, secantik-cantiknya, perfectnya orang, aku nggak bisa ngeliat itu secara emang sempurna. Aku nggak berani ngasih nggak berani ngasih harapan yang terlalu banyak gitu ke orang-orang, karena aku nggak bisa ngasih harapan untuk diri aku sendiri. Aku nggak bisa membuat orang-orang tuh bisa percaya sama apa yang aku kasih ke mereka gitu loh. Jadi aku nggak mau berharap ke orang, aku nggak mau ngasih harapan. Aku juga atau aku ngejalaninnya tuh udah jalanin aja gitu, lakukan yang terbaik aja. Tapi aku suka aja gitu sama manusia tuh gara-gara itu. Karakternya beda-beda, terus cara berpikirnya beda-beda, cara menanggapi beda-beda, masalah yang dijalani tuh beda-beda. Jadi itu ngebentuk suatu karakter manusia tuh beda-beda gitu loh. Semua yang kita alami saat itu tuh yang ngebentuk manusia, yang ngebentuk kita saat ini. Misalnya kalian bisa komen kayak gini tuh banyak hal yang ngebuat kalian bisa komen kayak gitu kan. Makanya apa yang kita alami sekarang tuh yang ngebentuk kita saat ini. Jadi nggak tahu, aku pengen dengan apa yang udah aku lewati saat ini, aku belajar lebih banyak lagi buat nerima, buat ngepelajarin juga. Kan dulu pasti aku pernah dong ngelakuin kayak aku dulu nih membangkang banget nih, kayak aku cerita tadi kan, aku makanan kagak habis lah gitu-gitu kan. Nah itu tuh ngebuat aku jadi sekarang yang kalau ada makanan apa pasti aku usahain buat aku habisin gitu-gitu loh. Jadi emang kita belajar guys dari apa yang udah kita lakuin sebelumnya. All the stars at night.
Aku suka banget sama manusia deh, bener-bener kayak melengkapi banget gitu. Kadang takut juga jujur, maksudnya manusia sebeda-beda itu, makanya kadang nggak bisa nebak gitu kan. Tapi dengan aku di sini sekarang, dengan aku ikut organisasi dan lain-lainnya tuh, aku jadi kayak belajar banyak gitu. Manusia tuh cara berpikir dan lainnya tuh beda. Ya, manusia tuh kompleks banget. Manusia serandom itu, iya. Ya aku juga bersyukur lahir seperti diri aku saat ini. Aku bersyukur aku bisa menjadi manusia dan lain-lainnya. Aku juga baru hidup sekali, jadi kita saling ngebantu aja guys di dunia ini. Saling mengkoreksi, saling merangkul sama satu sama lain gitu. Saling memberikan yang terbaik aja. Kan mau sesedih-sedihnya kita tuh kadang aku nggak bisa sedih juga, karena apa yang terjadi saat ini mungkin itu yang terbaik juga guys. Itu dijadiin pelajaran. Terus aku nggak tahu ya, hari ini tuh aku full bersyukur aja sih. Maksudnya banyak hal-hal yang terlintas gitu kan. Terus aku kayak ngerasa, ya aku beruntung banget ya. Aku maksudnya ngerasain hal ini sekarang. Kayak masa aku bisa cerita kayak gini ke kalian sekarang karena udah aku nggak bilang aku banyak banget hal yang aku lewati tuh, enggak, karena aku juga masih 16 tahun kan. Aku apa ya, intinya kayak aku masih baru di level 2, baru di tahap 2 gitu, karena aku belum memasuki dunia kerja yang gimana-gimana banget dan lainnya. Kuliah aja aku belum kan. Tapi aku bersyukur maksudnya di umur aku sekarang ini aku udah ngalamin menurut aku banyak hal gitu. Seneng guys, aku lingkungan kehidupan aku tuh nggak setertutup itu. Maksudnya aku bisa mengulik gitu tentang dunia ini tuh gimana pelan-pelan. Aku juga maksudnya aku seneng dengerin cerita dari kalian, tapi aku nggak pernah terpaku sama satu cerita orang doang. Kenapa aku minta maksudnya maksudnya cerita aja kalian semua gitu kan, jangan satu orang doang yang cerita. Tuh gara-gara apa ya, biar aku bisa tahu juga perspektif dari orang lain tuh gimana kalau aku cuma dengerin satu cerita doang. Dan kalau misalnya ceritanya nggak mengenakan, masa aku mau nganggep dunia ternyata nggak enak itu ya kalau udah dewasa, kan nggak mungkin. Pasti ada sisi yang bikin manusia tuh juga seneng kan. Makanya aku nerima mau cerita sedih pun, seneng pun, aku pengen tahu gitu. Hidup masih panjang tapi gak ada yang tahu guys aku hidup sampai kapan. Dunia ini sudah bahagianya makan. Ya sulit-sulitnya apapun yang kita jalani saat ini, tapi pasti ada aja yang bikin kita happy kan. Jadi jangan terpaku sama hal yang bikin kita sedih, karena sebenarnya banyak hal yang bikin kita senang, cuman kita nggak ngelihat aja gitu, kita nggak mau notice. Kita malah kayak apa udah seneng nih, tapi kita malah inget-inget lagi hal yang bikin kita sedih. Itu sama aja menurut aku. Kayak orang-orang di sekitar kita udah berusaha buat nyenengin kita, tapi kita malah berlarut dalam hal yang tidak mengenakan ya. Buat apa ya? Ya semoga aku panjang umur, kalian juga panjang umur. Aku soalnya masih mau tahu banyak tentang dunia ini. Aku pengen tahu tentang karakteristik orang-orang. Ini kan maksudnya orang dari negara manapun juga rata-rata maksudnya sikapnya nggak mungkin, sifat dan sikapnya tuh nggak mungkin beda-beda kan. Tapi baik lagi sesuai dengan ajaran sama di mana kita berdiri gitu kan, pasti sikap kita, sifat kita tuh bakal beda-beda kan. Nah itu aku penasaran, aku pengen menjelajahi dunia tuh biar aku bisa tahu orang-orang luar sana tuh gimana sih sebenarnya sikapnya, sifatnya.
Kalau yang di sini kan aku maksudnya sebagian udah tahu kan, tapi aku penasaran kalau luar sana tuh gimana, jadi aku pengen tahu. Nggak tahu, aku pengen keluar negeri cuma pengen mempelajari sifat sikap manusia doang sih sebenarnya. Kayak aku misalnya jalan-jalan keluar ya, misal keluar negeri gitu, itu aku juga ngamatin guys, maksudnya maksudnya kan aku biasa berinteraksi sama penjual-penjual yang ada di sana ya, karena kan beli makan, beli cemilan, beli oleh-oleh gitu-gitu kan. Tapi di situ aku juga bisa mempelajari sikap-sikap sifat orang di sana tuh gimana. Terus misalnya kayak ada sesuatu di jalan yang kayak sebenarnya itu bisa ditolongin, tapi ngeliat orang gak ada yang nolongin dan lain-lain, itu kayak ternyata manusia kayak gini juga ya, ternyata sama aja nih. Gitu-gitu tuh aku banyak yang aku pelajari juga di sana tentang manusia-manusianya. Enggak guys, ini enggak kepikiran mau keliling dunia tiba-tiba, tapi ya, maksudnya banyak yang aku pelajari. Maksudnya jadi aku misalnya ya, aku di jalan aku gak main HP, aku cuman bengong liat kanan kiri doang, itu tuh aku bukan kehilangan arah, aku nggak tahu kemana nih selanjutnya, tapi ya sebenarnya aku lagi ngamatin orang-orang di sekitar guys. Nggak tahu, kadang tuh aku seneng banget bisa jalan keluar, maksudnya nggak di dalam rumah doang tuh, karena aku seneng aku bisa ngeliat orang-orang di luar sana tuh kayak gimana. Beda tempat beda tata krama, ya bener banget. Menjadi pengamat ya, yes, banyak yang bisa diamati guys. Ya kan, di mall pun aku juga kayak ngeliatin nih orang-orang tuh kayak gimana sih. Kayak kadang juga ada aku nemu ya, misalnya kayak sales atau penjual-penjual apa gitu lagi nawarin barang, sikap mereka tuh gimana pas awal pas nawarin, terus pas kita pindah ke temennya di sebelahnya atau ke toko lainnya tuh, oh langsung kelihatan nih dia langsung ubah apa cara dia berinteraksi sama orang lain, kelihatan gitu aslinya tuh kayak gimana. Itu kayak oh ternyata orang-orang kayak gini ya, emang ini buat iniannya mereka aja gitu-gitu. Kayak masih bisa diamati guys, aku kayak seneng aja. Hanya analisis boleh deh, langsung berubah ekspresi ya kayak gitu-gitu guys. Terima kasih Kawel lampu diskonya. Yang pun gitu aja kamu tin. Ya karena apa ya, aku tuh ada juga yang misalnya gimana ya, ada juga hal yang kayak gitu tuh bikin orang sakit hati guys. Makanya aku ngeliat apa kemungkinan apa aja yang bisa bikin orang tuh sakit hati. Gak tahu, itu kayak lucu aja sih menurut aku, kayak ternyata emang hal sekecil itu tuh bisa bikin orang tuh jadi sedih tuh ada. Jadi aku penasaran aja, aku mencari-cari kayak apa aja yang bisa bikin orang sedih, jadi aku bisa menghindari hal itu. Tapi balik lagi ya, aku gak bisa memenuhi semua itu ya, maksudnya aku belum tentu bisa bikin kalian senang terus kan, gitu-gitu. Tapi aku suka aja memperhatikan hal seperti itu. Ini karena aku masih punya waktu di sini guys, makanya aku masih bisa kayak gitu. Aku ngerasa aku masih bisa ngamatin orang karena aku masih ada di sini. Karena aku masih ada kesempatan buat keluar dari rumah kan, aku masih ada kesempatan buat nge-explore dunia ini, makanya aku bisa nyari tahu tentang hal-hal lainnya. Kalau misalnya aku suatu saat cuman bisa ada di kamar, cuman bisa terbaring doang, aku kan nggak bisa nyari tahu lagi tentang kayak ginian. Jadi selagi bisa aku pengen cari tahu lebih banyak aja. Emang kalau ditanya gunanya apa, aku juga nggak tahu. Tapi semuanya diciptain sama Tuhan tuh, aku pengen cari tahu aja. Aku pengen memanfaatkannya dengan baik, dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan selama ini gitu. Ya suatu saat nggak ada yang tahu guys. Aku juga takut. Aku tuh satu ketakutan aku di dunia ini tuh cuman apa ya? Maksudnya di dunia ini ya, kalau bisa takut sama Tuhan udah pasti. Maksudnya yang paling aku takuti di dunia ini tuh di saat aku udah nggak bisa kemana-mana lagi gitu loh, udah nggak bisa nge-explore dunia ini lagi tuh aku takut banget.
Karena masih banyak banget pertanyaan di benak aku. Jadi aku gak mau nyanyain guys. Secapek-capeknya aku tuh aku gak mau menyebutkan kata-kata itu. Aku gak mau menyebutkan kalau aku tuh gak mau lagi di sini gitu tuh aku gak mau. Karena masih baik banget yang aku tahu. Aku pengen mencari tahu lebih banyak lagi guys. Aku takut. Iya makanya aku kalau misalnya capek pun aku nggak mau bilang capek, karena kalau aku pikirin terus pasti bakal capek beneran. Perjalanan masih panjang ya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya kita berpikir negatif, kita berpikir aduh, misalnya ya contoh ya, kita berpikir kayak aduh aku bakal sakit nih, gak berapa lama pasti kita beneran sakit gitu kan. Nah itu tuh aku nggak mau mikir kayak aduh ini kalau aku mikir kayak aku pengennya aku ini aja nih, dalam konteks yang negatif bisa itu terjadi. Makanya aku nggak mau mikirin hal-hal kayak gitu guys. Aku pengen stay di diri aku yang anggap semuanya tuh bisa diperbaiki, walaupun mustahil, walaupun kadang susah banget buat memperbaiki sesuatu. Tapi kalau nggak kayak gitu, kapan terjadinya gitu. Seenggaknya kita udah berusaha pengen melakukan sesuatu yang baik gitu. Aku mau perjalanan di hidup aku tuh meaningful buat aku sama buat orang lain juga, bisa membawa kebahagiaan buat diri aku sama orang lain. Karena tau gak sih, dulu aku sering nyari tahu ya kayak sebenarnya kita lahir di dunia ini buat apa sih. Terus aku selalu, misalnya ada orang yang cerita ke aku, tapi aku selalu bilang secapek-capek kamu di dunia ini pasti Tuhan tuh kayak ngasih alasan juga buat kamu ada di sini, makanya jangan nyerah gitu aja gitu. Nah aku sekarang juga lagi nyari tahu Tuhan tuh ngirim aku ke dunia ini tuh buat apa sih, gitu kan. Tapi bukan berarti kalau kita belum nemu itu kita harus kayak ya udahlah berarti nggak ada artinya nih, nggak kayak gitu guys. Nggak tahu ya, aku kalau misalnya ditanya kenapa kita bisa hidup, pasti aku jawabnya kayak aku nggak menjawab sih, tapi kayak aku menjawab diri aku sendiri. Kalau aku ada pertanyaan kayak gitu, kayak aku kan sekarang maksudnya seorang anak ya, aku seorang anak perempuan, maksudnya aku lahir dengan kedua orang tua aku gitu kan. Aku punya dua orang tua aku ya. Mungkin kalau misalnya emang aku nggak ada ininya sekarang, bukan nggak ada guna ya, bahasa ya secara ininya belum berguna gitu sekarang, ya siapa tahu berguna nanti pas aku udah gede. Jadi tunggu aja guys, jangan keburu menyimpulkan sesuatu dengan apa yang baru kita lihat sekarang gitu. Kalau kita jangkauan yang kita ambil pendek, itu ya nggak bakal menghasilkan apa-apa. Kita tuh masih banyak waktunya sebenarnya. Jadi kita usahakan hidup kita biar bisa berjalan sampai kita dapat lah itu jawaban dimana kenapa kita bisa hidup di dunia ini. Kalau kita keburu nyerah duluan, kita udah kayak aduh ya udah nggak ada gunanya juga, ya gimana mau nemu. Kadang kalau nggak nemu berarti kita yang harus nyari, kita yang harus mencari hal itu. Kalau kita nunggu disamperin doang sama fakta soal itu tuh nggak bakal datang juga guys kalau kita nggak berusaha. Kalau emang nggak ada berarti kita yang harus menciptakan. Jadi nggak usah takut buat melakukan sesuatu untuk orang lain gitu loh. Jalanin terus sampai nemu. Kalau nggak nemu ya kita usahakan, kita yang buat sendiri kalau gitu. Nah sebelum dijemput itu ya udah kita lakuin aja deh sekarang. Hal-hal kecil tuh berharga buat orang lain guys. Umpamanya kita memberikan makanan ya ke orang lain, kita kan nggak ada yang tahu gitu dia terakhir kali makan jam berapa, atau dia saat itu tuh sebenarnya lagi sakit tapi karena dia nggak mood makan, terus dia jadi nggak niat beli makan, terus dia jadi nggak makan seharian gitu ya. Kalau kalian tiba-tiba nggak nawarin makanan atau gimana, kita nggak tahu dia bakal sakit, dia bakal masuk rumah sakit atau gimana kan. Oke tuh sebenarnya banyak guys kegunaan kita di dunia ini tuh, kita saling nolong sesama. Makanya
kayak aku apa sih, kalau kalian pernah denger ya, misalnya ada teman-teman aku lagi live gitu ya, terus aku nanya kayak ntar pulangnya jam berapa, gini 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 gini, kita nggak ada yang tahu ya ke depannya gimana ya. Kita kan memastikan biar orang-orang di sekitar kita tuh aman. Itu tuh salah satu kegunaan kita juga tahu di dunia ini. Belum tentu nanti dia ingat, misalnya aku ingetin nanti jaketnya jangan lupa dipakai ya, belum tentu nanti dia mau pakai, siapa tahu dia cuma masukin tas doang. Terus kalau misalnya dia sampai masuk angin atau gimana, ya gitu-gitu guys pokoknya. Itu sebenarnya banyak hal baik yang gitu kita lakuin, tapi kita nggak sadar aja. Itu masa gambaran aku ya, gambaran aku tuh kayak gitu, biar kalian bisa ngerti juga kalau dari sudut pandang aku seperti apa. Iya, kecil buat kita bermakna besar untuk orang lain itu bener menurut aku. Makanya kayak ada beberapa yang kayak, ih maksudnya lucu banget, kayak ada yang komen kayak gitu juga. Atau mungkin teman aku sendiri nih, nggak tahu entah siapa, entah Naila atau Nala atau siapapun itu, kayak bilang, ih baik banget gini-gini, itu berarti emang berarti buat orang lain sebenarnya guys. Jadi jangan malu untuk berbuat baik ke orang lain. Kan bagus kita bisa jadi berkat. Pasti bisa buat berkat, jadi berkat buat orang lain tuh pasti bisa. Aku tahu kalian udah bekerja keras juga guys. Mungkin kalian ada satu sisi kalian mengharapkan gitu, kalian berharap ada yang berbuat baik ke kalian juga. Sebenarnya ada, pasti ada. Aku yakin banget kayak orang tua kita nyiapin makanan itu udah perbuatan baik guys. Nggak semua orang bisa mendapatkan itu, tapi kita ngelihat gak effort mereka buat ngelakuin itu, kita menghargai atau enggak. Sebenarnya perbuatan baik yang dilakukan orang lain itu banyak buat hidup kita, tapi kita nggak sadar aja. Tapi bersyukur aja sih guys. Aku kadang sedih sih, maksudnya kalau misalnya kalian sedih tapi aku nggak bisa ngebantu kalian buat ngilangin rasa sedih itu juga, tau gak sih? Kayak aku berusaha menempatkan diri aku ke kalian, tapi kalau misalnya emang nggak sesuai itu aku juga jadi bingung sendiri. Kayak aku nggak memaksakan diri aku buat bisa memberikan jawaban juga sih, karena udah pasti nggak sepenuhnya aku bisa menempatkan diri aku di masalah kalian kan. Tapi nggak tahu, kayak sedih aja gitu kalau misalnya aku nggak bisa memberikan jawaban, atau aku nggak bisa di posisi dimana aku bisa menghibur kalian dan lain-lainnya gitu loh. Karena sebisa mungkin aku pengen memberikan kalian yang mungkin, memberikan suatu ke kalian yang mungkin kalian belum bisa dapatkan di luar sana. Makanya aku ada di sini tuh, aku pengen bisa nolong gitu loh. Entahlah, kebiasaan disiapin jadi ngerasa itu hal biasa ya. Itu sebuah kebiasaan yang buruk, kayak kita ditolongin tapi kita nggak bilang, karena udah sering ditolong kita jadi kayak malas bilang terima kasih dan lain-lainnya. Itu juga. Tapi aku lebih makasih ke kalian yang pengen dengerin ocehan sama kata-kata yang belum tentu semuanya bener ya. Kata-kata yang kalian tuh belum tentu semuanya bener, apalagi itu kan cuma dari perspektif aku doang kan. Jadi aku mau makasih aja ke kalian yang udah mau dengerin ocehan bocah 16 tahun ini sih. Aku kayak ngerasa didengar aja gitu, karena gak semua orang tuh pengen mendengarkan, ya gak sih? Kayak orang yang emang biasanya mendengar pun kadang juga ada titik dimana aduh males banget sih dengerin orang ngomong tuh, pasti ada guys. Tapi aku kayak bersyukur aja kalian maksudnya masih mau mendengarkan aku sampai sekarang. Jadi aku seneng aja kayak kalian tuh masih mau mendengarkan gitu-gitu.
gitulah. Kadang aku tidak mau terlalu, kadang nggak mau terlalu berlebihan, tapi kalau perspektif kayak gini nggak aku share gitu, nggak aku sharing ke kalian tuh kayak aku nggak menyampaikan apa yang pengen, apa ya, nggak tahu aku ngomong kayak gini, apalagi kadang tuh aku ngebahas soal ajaran atau apapun itu tuh aku ngerasa kayak misalnya Tuhan pengen ngajarin aku, terus aku ada baiknya nge-share juga ke orang lain dengan apa yang udah aku dapatkan gitu dari ajaran atau pelajaran yang aku udah dikasih sama Tuhan. Jadi kayak atau aku pengen sharing aja biar kalian tahu aku selama ini udah mendapatkan apa aja gitu dari ajaran aku gitu. Karena aku nggak pernah dapat kesempatan buat khotbah ya, btw banget. Jadi kayak selagi ada yang bisa aku ceritain ke kalian, begitu hal-hal baik ya kenapa tidak. Ya aku seneng aja sih, kayak dikasih kesempatan juga sama Tuhan buat masih bisa cerita ke kalian soal kayak gini gitu-gitu. Nunggu khotbah nanti ya, kalau misalnya ini ya, kalau aku sudah menjadi lebih dewasa lagi aku akan khotbah deh kayaknya. Atau aku suka banget sharing sebat tentang kayak gini. Aku pengen ikut ini deh btw, apa sih namanya, seminar. Aku belum pernah tahu, aku jadi pengen banget. Apalagi kalau seminarnya soal kayak gereja dan lain-lainnya. Aku jadi ini kok hidup gak selamanya. Itu sih guys. Tapi aku gak mau ngomongin soal tentang hidup sampai kapan deh. Aku beberapa hari ini juga aku kayak ngeliat gitu kan di TikTok, kayak ada orang yang ngomongin soal hidupnya dan lain-lain gitu, tentang dia bakal hidup berapa lama lagi gitu. Kayak udahannya beneran. Jadi bukan takut ini ya, bukan takut untuk nggak ada lagi di dunia ini, tapi ya gitulah guys, nggak tahu apa lagi. Enggak, di TikTok kan banyak yang suka lewat gitu kan, dia kepikiran mulu soal tentang hidupnya bakal berapa lama lagi dan lain-lainnya gitu kan. Terus makin lama makin banyak pertanda tentang itu, jadi dia jadi takut gitu lah. Lama sih, maksudnya dia ngomong kayak gitu terus baru kejadiannya berapa bulan kemudian, jadi kayak udah aku tidak terlalu takut juga. Aku nggak takut kalau misalnya berpulang ke Tuhan guys. Kalau ke tempat lain aku baru takut. Jadi kalau misalnya masih pulang ke Tuhan aku nggak takut kok. Lebih mikirin ditinggal, iya. Kadang aku kayak mikir ke kalian, bukan kalian sih, aku lebih takut kalau misalnya aku udah gak ada di dunia ini, orang-orang di sekitar aku gimana ya gitu-gitu. Kocak aja sih mikir kayak gini, gara-gara emang ada beberapa hal kejadian yang kayak bikin orang bisa mikir kayak gini kan. Tapi ya gitu lah. Pengen memberikan dampak baik dulu, memberikan hal positif dulu, biar nanti kalau diingat sama orang, yang diingat, oh aku pengen khotbah, aku pengen ikut seminar gitu-gitu. Karena itu kan hal-hal baik ya, aku pengen ikut kayak gitu ya. Aku gak mau ninggalin orang, aku juga gak mau ditinggal guys. Tapi daripada ditinggal daripada ninggalin orang, aku gak apa-apa ditinggal sih. Kita next time kita bahas konspirasi apa tuh? Gak mau apa? Next time bahas planet-planet. Aduh, aku harus research dulu tentang planet. Aku kan kayak, aku kurang ngikutin juga soal gitu guys ya. Jadi aku harus research dulu. Aku gak mau so tau tentang planet-planetan. Ntar aku dikata so tau, gak mau. Kalau ada yang gak disuka, bahas aja.
aku nggak mau ngebahas sesuatu yang aku nggak suka dulu guys. Aku mau cari tahu dulu alasan kenapa aku nggak suka. Makanya karena aku nggak pernah bahas kan kayak aku nggak suka gini, aku nggak suka gini. Aku jarang ngebahas itu. Paling ada 1 atau 2 hal yang aku bahas. Pernah aku bahas kok di live aku nggak suka apa. Nah, itu aku baru omongin karena emang udah kejadian lama dan selalu terjadi terus gitu ya. Terus juga nggak berhenti atau emang nggak ada solusi kalau misalnya aku nggak ngasih tahu ke kalian. Nah itu aku baru. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku masih bisa tanggung sendiri, masih aku bisa kerjain sendiri dan bisa aku urus sendiri, ya kenapa enggak. Aku gak mau terlalu melibatkan banyak orang karena belum tentu bisa cara mereka menyelesaikan bisa sama dengan cara aku menyelesaikannya gitu. Takutnya ntar malah makin lebar masalahnya kan, jadi gimana gitu kan. Kamu gak suka sama kesukaan aku, hujan. Aku pikir aku kesukaan kamu. Kebiasaan nanggung sendiri trauma. Apa ya? Mas keseharian aku kan gitu-gitu aja. Aku cuman sekolah, latihan sama ini doang. Nggak ada ngapa-ngapain lagi kan aku udah bilang. Aku selalu nganggap diri aku tuh bukan diri aku sih, kehidupan aku mau nganggap aduh gampang nih kehidupan aku gini doang gitu kan. Tapi ya itu juga cuman kata-kata buat penyemangat aku aja sih guys, biar ngejalaninnya tuh gampang. Kita anggap gampang pasti gampang kok. Gombal enggak gombal, emang iya kan. Ya yang suka kamu banyak, thank you. Yang setia banyak gak? Ini segmen apa namanya Lali? Nggak tahu jujur banget. Tapi aku suka sih. Jujur aku tadi niatnya kayak mau sharing tentang ini doang kan ya, apa tentang Natal, tiba-tiba kesini semua. Balik lagi persoalan hidup kita dengan Tuhan dan sekelilingnya dan dengan ciptaan-ciptaan Tuhan doang sih. Ya aku suka deh, aku pengen bikin karya tulis lagi deh jadinya. Yang lagi ngerjain tugas udah beres kah tugasnya? Beneran kayak khotbah? Belum, aku suka ngamatin orang khotbah tapi kayak aku ngamatin orang khotbah karena aku pengen tahu aja apa yang ngebuat aku kadang bosen. Karena aku manusia ya guys, aku nggak bisa seterusnya kayak tertarik dengan hal yang aku bilang kayak aku suka gitu. Kayak aku bilang aku suka dengerin khotbah tapi belum tentu aku selalu tertarik gitu dengerinnya. Pasti aku udah satu sisi bosen, tapi ya itu yang aku jadiin pelajaran kenapa aku bisa bosen. Jadi next time kalau aku yang khotbah, aku ngebuat sesi itu tuh nggak ngebosenin gitu. Seru banget, so fun. Belum, kalian perasaan aku udah lumayan lama ya ini SR, kenapa kalian belum selesaiin tugasnya? Kalau bosan kamu berarti boleh. Aku nggak bisa terusnya bikin kalian kayak tertarik sama aku guys. Jadi nggak apa-apa kalau kalian bosen. Terus kalau kalian perlu istirahat sejenak dari aku, kan banyak teman-teman aku yang lain juga. Jadi tidak apa-apa. Gitu loh. Aku malah minta bantuin tugas, nggak mau. Aku juga belum bisa VC, nggak apa-apa. Kasih dulu skripsi manajemen. Aku mau tahu. Terus literasi boleh nggak segala ya? Nggak boleh. Kamu masih ada tugas? Ada. Tadi aku ngomong di awal-awal live, aku ada tugas. Aku kerjain kok, aku udah selesai live. Ya, infokan dress code. Aku ngasih taunya nanti ya. Aku juga masih belum kepikiran lagi. Nanti aku beritahu pas aku live lagi, aku kasih tahu. Aku juga masih nyari guys buat dress code. Susah banget ya nentuin dress code tuh. Memusingkan.
Aku yang beneran buka joki beneran ya. Formal gak sih? Formal. Pakai dasi juga kah? Dan ke mama kan nugasnya. Enggak kok, tenang aja. Acara kondangan lucu banget. Mau wawancara apa? Mau wawancara ini apa ya? Wawancara apa ya? Oh iya, ada tahu yang kayak minta tolong aku buat nanti kayak ngewawancarain pasti VC. Lucu amat ya. Bold up lagi, oke. Mau kirain belum apa? Iya kayak interview gitu deh. Kamu ingat requestan orang? Ingat. Itu ada yang mau ngomongin soal band apa gitu. Terus ada yang mau ngomongin soal dia udah dapet apa namanya? Tempat kerja, bukan apa namanya? Tempat magang gitu-gitu tau. Gini-gini itu jadi topik pembicaraan tau pas VC. Seru guys ngebahas kehidupan orang, jadi gak ngebahas aku doang. Orang-orang juga bosen kali ngebahas aku doang. Jadi kayak bisa ngebahas tentang kalian juga seru. Ya bentar lagi 12 tahun guys. Berapa lagi? Kita bikinin apa ya guys buat ini, buat Gen 12. Sebab aku kepikiran tau guys, aku mau bikinin sesuatu buat mereka nanti. Tapi aku emang bukan orang yang banyak dokumentasi sih sebenarnya. Jadi kalau kalian berharap aku bakal ngepost atau aku bakal bikin video gitu tentang mereka semua gitu, ya itu kemungkinan tidak terlalu besar karena emang aku nggak banyak ya ngevideoin dan ambil foto sebenarnya. Tapi aku akan mengusahakan untuk seenggaknya memberikan sesuatu gitu buat mereka nanti. Jadi tenang aja, pasti aku bakal ngasih sesuatu ke mereka. Mereka berarti banget guys buat aku. Gen 12 tuh kayak kakak adik aku. Aku mau ngasih sesuatu ke mereka. Ya aku gak mau spoiler, enak aja. No Jadi aku bikin apa nanti kalian lihat aja. Kalian harus lihat apa yang aku bikin nanti. Iya, setahun ngasihin aku. Setahun, wow. Gak kerasa kan? Kayak punya 15 adik. Bukan aku yang paling tua. Kok gitu? Gen 12 anniversary-nya tanggal 18. Belum 2 tahun. Iya emang belum dong. Kocak ya. Paling dewasa? Enggak guys, aku gak ngerasa paling dewasa. Bisa aja sih, kayak cara berpikir orang masing-masing. Tapi semuanya dewasa kok. Mereka punya sisi dewasanya. Cuman emang aku tunjukin ya emang sisi aku yang kayak gini aja kali. Aku sama mereka juga pasti aku menyesuaikan juga kok. Aku sama Kalana aku gak mungkin so dewasa guys, karena aku juga respect juga. Maksudnya dia lebih tua daripada aku kan. Aku gak mau jadi orang yang kayak so dewasa kalau di depan dia. Ya maksudnya tetap ada sisi yang aku bilang kayak aku mastiin dia pulangnya gimana dan lain-lain. Itu pasti ada juga, terkadang lewat juga. Cuman gak mau terlalu gimana-gimana banget karena aku masih nge-respect. Maksudnya aku lebih kecil daripada dia. Aku juga pengen apa ya, menempatkan diri aku tuh bisa asik juga ke dia gitu loh. Ya misalkan karena lebih tua kan, aku gak enak juga kalau misalnya aku terlalu gimana-gimana guys. Bisa lah aku jadi adek, aku bisa menempatkan diri aku guys. Aku pengen ngebuat kalian juga tetap kelihatan dewasa. Kalian tuh dewasa menurut aku tahu. Cuman tidak
terlihat saja. Tapi memang aku nggak gitu suka jadi adik sih sebenarnya. Aku lebih suka jadi kakak. Nggak tahu kalau jadi kakak tuh aku rasanya bisa ada yang bertanggung jawab gitu sama mereka, maksudnya nggak melepas aja gitu. Aku nggak gitu suka jadi adik sebenarnya. Aku tidak cocok rasanya. Kakak enak bisa nyuruh gitu ya parah banget. Nggak tahu kalau jadi adik tuh aku rasanya nggak bisa berbuat banyak. Seriusan, rasanya hal yang pengen aku lakuin tuh terbatas gitu. Terus kalau misalnya aku jadi adik, apa yang aku katain kan, apa yang aku katakan tuh rasanya nggak bisa dipercaya sama semua orang, karena dikira kayak belum bertanggung jawab gitu, belum terlalu banyak yang dilewati, jadi nggak semua orang percaya sama apa yang aku katakan gitu. Makanya aku lebih senang jadi kakak, orang-orang percaya gitu loh sama aku, jadi bukan bisa melakukan apa aja, tapi kayak ya gitulah pokoknya. Ada kalau kalian kakak tuh ya kalian pasti tahu kayak gimana lah. Kan harus panggil aku ini kakak, kalau nggak panggil kalau kata Morin mah Karali, kalau kata Reiji mah Cici. Nah itu aku nggak pengen punya kakak, nggak pengen punya adik, tapi kayak ya udah. Aku senang banget kalau dipanggil Karali, kalau nggak dipanggil Cici sama Reiji gitu kayak seneng aja. Kayak aku dianggap sebagai kakak mereka tuh kayak wow, so fun. Kayak mereka minta tolong tuh ke aku tuh kayak nggak tahu, kayak ngerasa bertanggung jawab, tau nggak sih guys? Aku berasa dikasih tanggung jawab gitu. Aku seneng, aku berasa dipercaya sama mereka tuh, aku happy banget. Kayak mereka tuh gak menyerahkan semuanya, tapi kayak mereka minta tolong sama aku tuh kayak aduh seneng aja gitu. Aku ngerasa aku bisa dipercaya sama orang-orang. Ih kerennya oi. Ya itu kalau adiknya tahu diri ya. Minta tolong kerjain tugas nggak dulu. Seneng kok bisa diandalkan, kayak orang-orang jadi percaya gitu loh, bisa menaruh kepercayaan sama kita. Aku kakak bukan tukang joki sih, BTW banget. Ngomong. Ya kan kocak malah diminta kerjain tugas. Tidak jelas. Kalau jadi kakak kalian aku udah kayak suruh kalian tidur, sumpah. Aku jam segini biasa suka kayak misalnya kalau Erin tiba-tiba ngechat aku jam segini, aku kayak kamu kenapa belum tidur gini. Kayak aku bingung, kayak jam segini tuh masih bangun tuh biarin deh. Kadang tuh aku kan juga masih ngerjain tugas ya, jam berapa tuh kadang aku masih ngerjain tugas, terus kayak Erin tiba-tiba ngechat aku kayak hah, ini ngapain ngechat jam segini, kayak aku bingung banget. Terus aku menanya kenapa belum tidur gitu-gitu. Ya aku tuh sambil ngerjain tugas biasanya, enak aja. Oh kamu jadi kakak biar bisa begadang? Iya. Enggak dong, itu kan biar bisa ngerjain tugas guys. Oh iya aku mau nge-PM ya. Ntar aku nge-PM, aku lupa lagi aku mau nge-PM, untung ada yang ngingetin. Aku nge-PM foto Ale ntar. Erin juga nugas juga, emang iya.
Aku belum tidur karena belum baca top gifter guys. Aku belum baca podium. Kita baca top podium dulu kali ya. Besok baca podium baru ya. Nanti aku ini. Habis baca podium baru aku ngerjain tugas. Enggak, aku PM dulu ntar. Bentar, dari nomor 13 ada Kak Maulana Akbar. Terima kasih Kak. Nomor 12 ada Kak Wai. Terima kasih banyak Kak. Nomor 11 ada Kak Happy. Terima kasih banyak Kak. Nomor 10 ada Kak El Anti Oleng. Terima kasih Kak. Nomor 9 ada Kak Adima Sana Seru. Terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Rehan Aunur. Terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Trashback. Terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak Rija. Terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Lan. Terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Mario Aska. Terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak XX Skywani. Terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Azi. Terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Ikonom Hayat. Terima kasih banyak Kak. Makasih ya. Aku mau nugas. Aku mau PM dulu. Bye-bye. Terima kasih. Kalian selamat istirahat.